Uji Bu, karena kita mengambil atau mencuri punya orang lain Bu. Ya Bu, itu sekali itu sampai mari caranya Bu. Kan hak milik kita itu. Insya Allah anak ibu tidak akan nyontek ya di sini. Tidak Bu. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut ya. Jadi mencontek itu adalah tindakan curang yang dilakukan seseorang, terutama dalam konteks ujian atau tugas akademik, dengan cara mengutip atau mencontoh pekerjaan orang lain secara tidak sah untuk mendapatkan keuntungan seperti nilai yang bagus. Betul Bu. Oke, jadi dari pengertian ini ada yang mau ditanyakan anak-anak ibu? Tidak Bu. Oke, kita lanjut ya. Oke. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, siapa yang bisa menyampaikan contoh-contoh dari perbuatan mencontek? Saya Bu. Oke, sini. Ya Bu, seperti kita saat ujian Bu. Nah, jadi kita menulis hasil kita misalnya dicontek sama teman yang sebelah kita. Jadi kadang saat tertipu pas nilai keluar, kalau dia lebih tinggi Bu. Ya, betul. Ini apa sih? Contoh menyuntiknya seperti menjalin resume teman Bu. Betul. Fitri pernah menjadi resume teman. Pernah Bu, punya aku Bu, pernah. Itu tidak teruji ya, Fitri. Nah, Ya betul. Bu, salah Oke, Bu. jadi kita lihat ya contohnya yang lain. Oke. Oke, siapa yang bisa membacakan? Saya Bu. Sophie lagi. Oke Bu, yang pertama yaitu menjalin jawaban teman saat ujian. Yang kedua menggunakan catatan kecil di kertas, tangan atau alat tulis. Yang ketiga membantu atau meminta bantuan orang lain secara tidak sah. Dan yang keempat menyimpan tugas terkomit dan tersumber. Betul. Oke, kita lanjut ya. Dari sini ada yang mau ditanyakan anak-anak ibu? Ibu izin bertanya, itu kalau mencontek itu hanya dalam bidang akademik aja Bu atau di luar akademik ada nggak Bu? Oh, tidak ya. Mencontek itu banyak sekali, tapi terutama seperti kita dalam lingkungan akademik sekarang. Jadi kita bahasnya yang di dalam lingkungan akademik. Tapi di luar juga bisa. Misalnya contohnya itu ketika kita membuka usaha kan? Kita lihat usaha di samping kita dia jual ST misalnya, laku keras. Nanti besoknya kita juga jual ST juga, padahal kita berdekatan. Betul ya. Udah paham sih Kak? Paham, Bu. Oke, kita lanjut ya. Lanjut Bu. Selanjutnya penyebab menyontek. Yang pertama itu kurang persiapan menghadapi ujian. Yang pertama ini seringkali terjadi pada anak-anak itu ya. Ya, Bu. Betul. Jadi supaya tidak mencontek kita harus mempersiapkan diri dengan matang. Oke, selanjutnya itu rendahnya kepercayaan diri. Ada kan dari anak-anak itu yang misalnya tidak yakin sama jawabannya, akhirnya mencontek pada jawaban-jawabannya. Yang selanjutnya ada yang bisa membacakan? Malas belajar Bu. Betul. Lagi? Prokrastinasi atau kebiasaan menunda tugas. Betul. Tekanan orang tua untuk mendapat nilai tinggi dan ketakutan akan hukuman. Dan persaingan yang ketat antar siswa dan tuntutan peningkatan serta pengajaran monoton, soal sulit tanpa variasi atau kurang pengawasan guru. Betul. Jadi dari beberapa penyebab mencontek ini, anak-anak itu yang mana yang paling membuat anak-anak itu yang memiliki perilaku mencontek? Prokrastinasi Bu. Menunda-nunda. Betul. Betul Bu, sering menunda-nunda. Jadi numpuk nanti Bu. Tugas langsung Bu. Jadi sebaiknya anak-anak ibu itu misalnya ada tugas untuk besok, jangan
prioritaskan proses pemahaman daripada hafalan semata. Yang ketiga, cari bantuan dari guru atau teman jika materi tersebut sulit dan bukan mudah hingga ujian. Yang keempat itu, tanamkan nilai kejujuran, ingatkan diri bahwa nilai jujur lebih berharga daripada hasil instan. Jadi lebih baik nilai rendah tapi belajar sendiri. Nah, yang kelima itu, hindari lingkungan yang mendorong kompetensi tidak sehat dan juga fokus pada kemajuan diri sendiri atau pribadi. Dan yang terakhir, jika tergoda, kita bisa mengendalikan nafas dalam dan ingat konsekuensi jangka panjang seperti rusaknya karakter pribadi. Betul sekali. Jadi supaya kita terhindar dari perbuatan bercontek, kita bisa yang pertama itu bisa rajin belajar sebelum misalnya besoknya kita ujian, belajarlah sebelum hari ujian tersebut supaya kita bisa menjawab soal-soalnya atau tidak mencontek. Selanjutnya membuat jadwal belajar harian. Contohnya besok kita maunya belajar di rumah itu belajar bahasa Indonesia. Besoknya lagi maunya matematik supaya tidak bertabrakan. Jadi kita buat jadwalnya. Yang ketiga, cari bantuan dari guru atau teman jika belajar disiplin. Kita bisa saling membantu atau bersama teman. Misalnya ada yang tidak mengerti, kita bisa tanyakan kepada teman. Oke, dari sini ada yang ditanyakan anak itu? Tidak, Bu. Oke, kita lanjut ya. Oke, Bu. Oke, di sini ibu ada contoh kasus. Sinta sering mencontek matematika karena harapan tinggi orang tua agar nilai bagus, ditambah pengaruh teman dan ingin pindah pelajaran. Akibatnya dia kehilangan kepercayaan diri dan nilai semester terganggu. Jadi dari contoh kasus ini, solusi apa yang terbaik menurut anak itu? Siapa yang tahu? Solusinya, Bu, itu konsultasi dengan guru BK atau tanya dengan teman yang terdekat yang mau membantunya, Bu. Ya, Oke, betul. Ada yang lain? Kata Sofi? itu Bu lebih kayak belajar lagi Bu, lebih giat di rumah, membuat menyelesaikan soal di rumah juga Bu, terus menanyakan kepada guru kira-kira. Oke, betul sekali. Jadi Sinta ini sering mencontek matematika karena harapan tinggi orang tua akan nilai bagus. Jadi misalnya walaupun Sinta kurang minat sama matematika misalnya, ataupun anak-anak itu kurang minat matematika, tapi karena memang ada pelajaran itu, kita bisa berusaha untuk belajar, tanya sama teman-temannya atau kepada gurunya langsung. Jadi itu ya. Oke. Ini contoh kasus dari ibu. Dari anak-anak ibu ada yang memiliki contoh kasus dari teman-temannya mungkin atau diri sendiri tentang mencontek. Oke, Fikri, belum dari tadi. Kalau kasusnya contek dari situ seperti teman dia itu kan dia punya tetangga nih Bu. Nah, Tetangga dia itu punya usaha kan. Nah, jadi dia tuh juga ingin melihat usaha dari tetangganya itu rame. Jadi dia juga pengen membuat itu Bu, jadi membuat usaha yang sama. Jadi kan itu contoh juga namanya Bu, atau menyetek yang sudah ada kan. Nah, jadi itu tidak boleh sebenarnya nah, Bu. betul sekali. Jadi dari contoh kasus Fikri tadi ada yang tahu bagaimana solusi yang terbaik? Fikri itu contohnya mencontoh produk orang lain, ya kan Fikri? Iya Fikri? Iya Bu. Jadi apa yang seharusnya solusi terbaik dari kasus dari Tidak boleh. Ada, Bu. Kan tadi contohnya kita melihat contoh tadi kan mencontek produk orang lain. Nah, kita buat produk yang sama dengan variasi berbeda. Kalau dia mau original, kita buat rasa pedas, ada rasa manis. Kira-kira kelihatan Ya. ada yang kayak bisa izin Pak. Ya. Bisa berkreasi diri sendiri. Oke, betul. Nah, ini kan namanya Bu. Semangat sekali ya
dikerjakan di rumah kayak PR kan Bu gitu. Nah jadi saya punya teman kebetulan juga anak kelas ini Bu, dia tuh kayak kalau sudah diingatkan buat tugas dia nggak mau, dia tetap maunya di dalam kelas. Nah masalahnya dia harus nunggu dulu catatan teman yang lain baru dia buat gitu Bu. Itu salah satu contoh yang banyak di kelas ini Bu. Oke, itu benar ya. Baik yang tidak boleh ditiru ya. Ya Bu. Kita tidak menyebutkan orangnya ya. Tidak Bu. Oke, dan Dia menyadari aja nggak Bu? ya. Jadi menurut anak-anak ibu solusi terbaik buat teman kita itu apa? Di Siapa yang tahu? depan lagi Bu. Berapa? Siapa kalau mau tahu boleh? Kayak apa Bu? Contohnya kita menolak lagi kayak kalau dia pinjamnya kita jangan kasih dia punya usaha sendiri. Jadi kalau dia udah kena marah atau kena sanksi dari guru, mana tahu dia akan berubah. Betul sekali. Betul Bu, mengikuti sama seperti Oke. Oke, terima kasih anak-anak ibu sudah memberikan contoh itu contohnya bagus sekali ya. Oke, dari materi kita dari awal tadi, ada yang dapat menyimpulkan tidak materi kita hari ini? Oke, Sofi silakan. yang kita simpulkan dari materi kita ini itu kita tidak boleh menunggu dan juga bentuk menyuntik itu bukan hanya satu ujian tapi juga seperti tugas terus juga kita membuat pesan kita tidak boleh menyuntik kepada orang lain. Oke, betul sekali. Ada yang lain yang bisa menyimpulkan? Sama Bu. Oke, alhamdulillah. Oke, dari kegiatan kita hari ini bagaimana perasaan anak-anak? Senang Bu. Senang Bu. Alhamdulillah senang. Jadi misalnya nih ada teman-teman atau anak-anak ibu sendiri yang melakukan pembuatan konten, bagaimana kita lanjut anak-anak ibu? Apa yang harus dilakukan ke depannya supaya tidak terjadi? Buat tugas tepat waktu. Betul. Bu, saya Bu. Ya. Karena tanamkan di diri kita tuh yang namanya ATM Bu. Betul. ATM itu aku tidak menyontek Bu. Nampaknya anak ibu sudah bosan ya? Iya, Bu. Oke, karena hari juga panas ya. Semoga supaya anak ibu semangat lagi, kita akan melakukan ice breaking. Anak ibu mau melakukan ice breaking? Mau. Oke, jadi ice breakingnya itu
mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak ibu. Ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak. Takbir. Ya.